Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cika Amaradina Inaya dari kelas 1 CPAI. Saya ingin menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang sudah saya pelajari di minggu kedua perkuliahan. Yang pertama adalah mengenai pengertian bahasa. Menurut Brown, bahasa adalah sistem komunikasi menggunakan bunyi yang diucapkan melalui alat ucap dan didengarkan oleh anggota masyarakat, serta menggunakan simbol-simbol vokal dengan makna konvensional secara arbitrer. Adapun pengertian bahasa menurut KBBI Hasan Alwi. Bahasa merupakan bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, dan sopan santun yang baik pula. Adapun pendapat Krida Laksana mengenai pengertian bahasa. Bahasa menurutnya adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Yang terakhir adalah pengertian bahasa dari Goris Keraf. Goris Keraf berpendapat bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia memiliki dasar bahasa sebelumnya yaitu bahasa Melayu. Sebelum Indonesia merdeka dan bahasa persatuan diresmikan, sebagian besar penduduk di Nusantara telah akrab dengan bahasa Melayu. Bahasa ini juga berdiri sebagai bahasa perhubungan atau bahasa perantara, atau ada istilah lain yaitu lingua franco. Sejarah penggunaan bahasa Melayu di Nusantara ini dibuktikan melalui beberapa penemuan, yaitu berupa prasasti yang ditemukan di Kedung Bukit, Talang Tuo, Kota Kapur, dan Karangbrahi yang tertulis dengan huruf Pranagari dengan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu ini pun digunakan dalam transaksi perdagangan. Lalu selain itu bahasa Melayu pun diandalkan sebagai bahasa kebudayaan khususnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, yakni sebagai bahasa utama dalam buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga sudah digunakan ketika Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Pada Kongres Pemuda kedua, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional, yang mana cikal bakalnya berasal dari bahasa Melayu. Adapun bunyi dari Sumpah Pemuda itu adalah di poin ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Alasan mengenai mengapa bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa nasional atau bahasa Indonesia adalah karena sistemnya sederhana. Bahasa Melayu mudah dipahami karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun Madura. Bahasa Melayu juga merupakan salah satu bahasa yang mudah untuk dikuasai karena strukturnya sederhana dan kosakatanya bersifat terbuka. Bahasa Melayu memiliki kemampuan mengatasi perbedaan kebahasaan antar penutur daerah yang berbeda. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Pada bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia pun berperan sebagai bahasa nasional yang bersumber pada Sumpah Pemuda. Lalu, bahasa Indonesia pun berperan sebagai bahasa negara yang bersumber pada Undang-Undang 1945. Adapun pasal yang menjelaskan diantaranya atau salah satunya adalah pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai fungsi bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai fungsi bahasa nasional, diantaranya sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latarnya baik latar sosial, budaya maupun bahasanya, lalu sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Lalu, adapun fungsi bahasa negara diantaranya sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah fungsi umum bahasa. Secara umum, fungsi bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi sosial, di mana
Setiap aktivitas anggota masyarakat itu sangat tergantung pada penggunaan bahasa masyarakat setempat. Setelah menjelaskan fungsi membahasa, selanjutnya akan dibahas adalah mengenai fungsi khusus bahasa yang memuat beberapa poin. Di antaranya adalah fungsi instrumental, fungsi mengatur atau mengendalikan, membuat pernyataan, fungsi komunikasi, fungsi personal, memperoleh pengetahuan, dan sebagai alat untuk berimajinasi.